Halo semuanya, hari ini kita akan bahas sesuatu yang fundamental banget, gimana caranya mengubah spekulasi jangka pendek yang sering kali kacau menjadi sebuah benteng kripto yang kokoh, konsisten, dan nguntungin. Ini bukan soal nyari untung gede dalam semalam ya, tapi tentang ngerancang sebuah mesin penghasil profit yang bisa diandalkan dan tahan banting. Oke, kita mulai dari kutipan ini, karena ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Fokus kita itu bukan seberapa kenceng kita bisa lari, tapi seberapa lama kita bisa bertahan di perlombaan. Kemampuan buat selamat di segala kondisi pasar, itulah kunci kemenangan yang sebenarnya. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya akrab banget ya di telinga Anda. Banyak yang coba semangat banget di awal, tapi ujung-ujungnya malah gagal. Kenapa sih? Apa botnya yang jelek? Seringkali jawabannya bukan itu. Masalahnya jauh lebih dalam, dan hari ini kita akan bongkar sama-sama sampai ke akarnya. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ngeliat jebakan-jebakan yang ada, terus kita bangun benteng kripto kita lapis demi lapis. Setelah itu kita tentuin aturan mainnya, siapin peralatan tempur buat ngambil keputusan, sampai akhirnya kita nyampe di tujuan utama, konsistensi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini, masalah paling mendasar kenapa banyak pengguna bot gagal itu bukan di botnya. Masalahnya adalah karena nggak ada sistem yang jadi payungnya. Cuma ngandalin satu strategi aja, tuh ibarat mau bangun rumah tapi modalnya cuma palu. Nggak akan jadi. Nah, yang menarik di sini adalah gimana semua poin ini nyambung satu sama lain. Contoh ya, ada orang pakai futures grid, leverage-nya gede, awalnya cuan, terus jadi kepedean. Begitu pasar berbalik arah, nggak ada sistem pertahanan, nggak ada aturan kapan harus keluar, akhirnya panik dan keputusannya jadi emosional. Udah deh, itu resep sempurna buat boncos. Jadi, solusinya adalah kita harus ubah total cara kita berpikir. Kita nggak lagi ngejar profit maksimal dalam waktu singkat. Sebaliknya, kita fokus membangun sebuah sistem yang prioritas utamanya adalah bertahan hidup dan tetap konsisten, nggak peduli pasarnya lagi kayak gimana. Dan inilah dia metafora utama kita, benteng kripto. Coba lihat gambar ini. Bayangin portofolio Anda itu bukan kayak kapal serang yang cepat tapi ringkih, tapi lebih kayak benteng yang super kokoh ini. Dengan pertahanan berlapis-lapis, tiap dinding, tiap menara, punya fungsi spesifik buat ngadepin ancaman pasar yang beda-beda. Sekarang, yuk kita bedah benteng ini. Ada 4 lapis pertahanan, masing-masing punya strategi dan perannya sendiri-sendiri. Dan yang penting, ini bukan soal ngejalanin semuanya barengan, tapi soal mengaktifkan lapisan yang pas di waktu yang pas juga. Kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental, jantung dari benteng kita. Ini adalah lapisan yang harus jadi paling stabil dan paling bisa diandalin. Lapis satu ini adalah spot grid di aset-aset besar kayak Bitcoin atau Ethereum. Anggap aja ini kayak petani di dalam benteng yang tiap hari panen terus selama cuacanya lagi tenang. Hasil panennya mungkin nggak seberapa, tapi konsisten banget. Dan ini yang ngejaga benteng kita tetap hidup. Oke, selanjutnya kita punya dinding pertahanan utama. Jadi pas pasar mulai goyang dan ada serangan, lapisan inilah yang maju paling depan buat ngeredam guncangan. Inilah gunanya spot DCA. Pas pasar lagi koreksi, lapisan ini otomatis aktif nyicil beli aset pas lagi murah. Jadi dia nyerap tekanan jual sambil ngumpulin amunisi dengan harga diskon. Ini tuh peredam kejut buat portofolio kita. Sekarang kita geser ke komponen yang lebih taktis, lebih ofensif. Ini bukan pertahanan murni, tapi lebih kayak menara pengawas yang selalu siaga nyari peluang buat dapetin keuntungan tambahan, tapi tetap terkontrol. Ini adalah futures grid, tapi dengan aturan yang super ketat. Leverage-nya rendah, dan yang paling penting, ini operasi harian. Artinya, bot ini wajib mati jam 10 malam WIB, mau lagi untung atau rugi. Tujuannya cuma buat manfaatin volatilitas harian, bukan buat nahan posisi berhari-hari. Dan lapisan terakhir, ini pasukan elit kita. Mereka jarang banget keluar kandang, tapi sekali mereka bergerak, dampaknya gede banget. Inilah asuransi kita kalau pasar bergerak liar di luar dugaan. Ini dia trend following bot. Jadi pas pasar akhirnya nentuin satu arah yang jelas, mau itu naik kencang atau turun dalam, strategi grid biasanya bakal kelimpungan. Nah, di saat itulah pasukan kavaleri ini maju buat ngikutin tren, melindungi, dan bahkan nambahin keuntungan portofolio. Oke, ini bagian yang paling krusial. Keempat lapisan ini tidak jalan barengan. Mereka ini kerjanya kayak tim lari estafet, di mana tongkat komando itu dioper dari satu pelari ke pelari berikutnya, tergantung kondisi lintasan. Nah, di kasus kita, tergantung kondisi pasar. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba deh perhatiin. Pas pasar lagi adem ayem, sideways, ya cuma lapis satu yang nyala. Begitu ada koreksi, lapis satu mati.
tongkat estafet dikasih ke lapis 2. Kalau pasar jadi volatile tapi nggak jelas arahnya, giliran lapis 3 yang kerja. Dan pas akhirnya ada tren kuat, semua yang lain mati, lapis 4 yang maju. Cuma ada satu mesin utama yang jalan di satu waktu. Nah, poin pentingnya adalah manajemen risikonya harus beda-beda. Kalau kita paksain aturan stop loss 2% ke semua strategi, sistemnya malah bisa hancur. Spot grid itu nggak butuh stop loss per transaksi, tapi butuh tombol darurat kalau harga keluar dari range-nya. Sebaliknya, futures grid itu hukumnya wajib pakai hard stop loss, berdasarkan total modalnya. Kalau trend bot, profitnya jangan dibatasin, tapi stop loss per transaksinya harus super ketat. Oke, konsepnya udah dapet. Terus gimana prakteknya sehari-hari? Gimana cara kita nentuin lapisan mana yang harus aktif? Nah, disinilah kita beralih dari konsep ke rutinitas harian yang jelas dan objektif. Ini dia alur berpikir harian Anda. Simple banget dan semuanya pakai data. Anda nggak perlu lagi nanya, kira-kira hari ini enaknya pakai bot apa ya? Nggak perlu. Cukup ikutin alur ini. Ada X di atas 25, oh pasar lagi ngetren, waktunya lapis 4. Ada X di bawah 20, oke pasar lagi bosan, ini wilayah kekuasaannya lapis 1. Dan biar kita disiplin, kita pakai dashboard kayak gini. Fungsinya buat nyatat keputusan harian kita. Kenapa hari ini lapisan 3 yang aktif? Karena ada X-nya 19 dan ATR-nya stabil. Ini jadi semacam jejak audit, bikin proses kita konsisten, dan ngebuat kita bisa nge-review dan ningkatin strategi kita ke depannya. Gak ada lagi deh yang namanya feeling saya bilang, Oke, mari kita tarik kesimpulannya. Apa yang udah kita bangun ini bukan sekedar kumpulan strategi, tapi sebuah perubahan total cara berpikir. Kita bergeser dari seorang pemburu keuntungan menjadi seorang manajer benteng yang tangguh. Inilah inti dari semuanya. Dengan sistem ini, fokus Anda pindah dari hasil ke proses. Anda nggak lagi cuma tahu apakah Anda untung atau rugi hari ini, tapi Anda tahu persis kenapa itu bisa terjadi. Anda bisa dengan tenang bilang, oke, hari ini saya rugi, tapi itu karena lapis 3 kena stop loss dan itu udah sesuai rencana. Pemahaman inilah yang jadi pondasi kesuksesan jangka panjang. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Nanti, pas Anda mau nyalahin bot trading lagi, coba tanya ke diri sendiri. Tindakan yang mau saya lakuin ini, nambahin satu batu bata ke benteng saya, atau malah bikin lubang di tembok pertahanan. Pilihannya ada di tangan Anda.